Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Paula Sabuin nanti akan memberikan bagi kami kekuatan iman, bukan hanya dalam rumah tangga masing-masing, tetapi dalam pribadi kami ya Bapa. Dan biarlah bila mana iman kami kuat, kami boleh saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi umat Tuhan, sahabat doa. Terima kasih Ibu Ani untuk kesempatan membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan pagi ini bukan hanya untuk rumah tangga, tetapi juga untuk setiap pribadi. Semoga iman kita dalam rumah tangga masing-masing semakin kuat. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul, Kita Tahu, Mereka Tidak Tahu. Mari kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ada tiga orang tamu. Lalu kemudian ada Abraham dan kemudian Sarah. Coba bayangkan, kita sedang membaca cerita Abraham dan Sarah dalam Kejadian 18. Seakan-akan kita sedang menyaksikan langsung apa yang terjadi sesuai cerita itu. Pada waktu Abraham mendapat kunjungan 3 orang tamu, dia menghidangkan makanan kepada mereka di bawah sebuah pohon terbantin. Sarah tidak ada di situ, dia ada di dalam kemah. Abraham saat itu belum mengetahui bahwa salah satu dari tamu itu adalah Tuhan yang tampak sebagai manusia. Walaupun Abraham belum tahu, kita tahu. Mengapa? Karena kita baca ceritanya. Pada saat Abraham belum tahu, di Kejadian 18 ayat 10 kita baca, dan firman-Nya, berarti yang berfirman adalah Tuhan. Kita tahu, Abraham tidak tahu. Bahkan Abraham tidak tahu bahwa ketika dia sedang bercakap-cakap dengan tamu-tamunya itu, Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Tetapi sekalipun Abraham tidak tahu bahwa Sarah sedang nguping dari balik kemah, kita tahu. Mengapa? Karena kita membaca cerita itu. Pada waktu Sarah tertawa di dalam kemah, Abraham tidak tahu. Mengapa? Karena Alkitab berkata, tertawalah Sarah dalam hatinya. Kita bisa baca dalam ayat yang kedua. Tetapi sekalipun Abraham tidak tahu, siapakah yang mengetahuinya? Tuhan, ya. Tuhan mengetahuinya, karena Tuhan mengetahui. Tetapi selain Tuhan, siapa lagi yang mengetahui bahwa Sarah tertawa dalam hatinya? Sekalipun Abraham tidak tahu. Ya, kita tahu. Mengapa? Karena kita ada di dalam cerita itu. Kita membaca dan mengikuti jalan cerita itu. Bahkan Abraham tidak tahu, tapi kita tahu apa yang dikatakan oleh istrinya di dalam hatinya. Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Seandainya saja cerita Abraham itu bagaikan sebuah drama yang bisa kita saksikan langsung, maka kita seakan ingin mengatakan kepada Abraham, "Hei Abraham, yang datang padamu itu adalah Tuhan dan 2 orang malaikat." Atau kita akan katakan kepada Abraham, "Hei Abraham, tolong bilang Sarah, dia tidak boleh mentertawakan perkataan tamu itu, karena tamu itu adalah Tuhan sendiri. Pasti janjinya akan digenapi." Ini satu contoh
bahwa pada saat kita membaca Alkitab, kita dibawa pada suasana cerita itu, seakan kita tahu apa yang para tokoh Alkitab itu tidak tahu. Bahkan seakan apa yang Tuhan tahu, kita tahu. Apa yang adalah rahasia bagi seseorang bukanlah rahasia bagi kita. Karena kita sudah membaca apa yang ada pada benak Tuhan tentang orang tersebut. Coba kita ambil contoh lain. Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka semua ketakutan ketika menghadap Yusuf yang kala itu telah menjadi penguasa di Mesir. Mereka kemudian saling berkata, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Mengapa mereka berkata demikian? Kejadian 42 ayat 8 berkata, memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Demikian juga ayat 23, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Dalam cerita ini, hanya Yusuf dan kita yang mengetahui keadaan yang terjadi. Saudara-saudara Yusuf tidak tahu bahwa itu Yusuf, tetapi kita tahu bahwa yang mereka sujud itu adalah Yusuf. Seakan-akan kita mau berdiri di sisi Ruben untuk berbisik, Ruben, jangan takut. Coba perhatikan baik-baik. Yang berdiri di hadapan kamu itu adalah Yusuf. Mereka takut. Mereka saling mempersalahkan karena mereka tidak tahu bahwa yang ada di depan mereka itu adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Saudara-saudara Yusuf tidak tahu bahwa pada waktu Yusuf masuk ke dalam kamar, dia menangis. Tetapi kita seakan-akan ikut masuk dengan Yusuf dalam kamarnya dan melihatnya menangis. Pada waktu piala minum Yusuf dimasukkan ke dalam karung saudara-saudaranya, tidak ada seorang pun dari mereka yang tahu, tetapi kita tahu. Bahkan kita tahu di dalam karung siapa piala itu dimasukkan, yaitu di karung Benjamin. Pada waktu Yusuf akhirnya berterus terang kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, kita sangat senang dan seakan-akan kita yang mau lebih dahulu pergi kepada Yakub untuk memberitahukan kepadanya bahwa anaknya yang dia sangka sudah mati itu ternyata masih hidup, bahkan telah menjadi seorang penguasa di Mesir. Kita perhatikan lagi gambar yang satu ini. Tentu kita semua mengingat cerita Bileam. Bagaimana dia berusaha untuk datang menemui Raja Balak demi upah yang telah dijanjikan kepadanya. Dalam Bilangan 22 ayat 23, ketika keledai itu melihat bahwa malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Seandainya saja Bileam tahu bahwa ada malaikat yang menghadangnya, apakah dia akan memukul keledai itu? Tentu kemungkinan besar tidak. Iya, kita bisa saja menghakimi Bileam, seakan kita ini orang benar, dan kita tidak akan berbuat seperti yang telah dilakukan Bileam. Tetapi karena kita sudah baca dan tahu ada malaikat yang menghadang. Cerita itu berlanjut. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Kita bisa dapati pada ayat yang ke-24. Seakan Musa, penulis cerita itu mengajak kita untuk melihat kemana saja dan apa saja yang malaikat itu lakukan, yang Bileam pada saat itu tidak mengetahuinya. Keledai itu tahu, kita tahu, tetapi Bileam tidak tahu. Mungkin kita berpikir tidak akan memukul keledai itu seperti yang dilakukan oleh Bileam. Mengapa? Karena kita tahu bahwa keledai itu berhenti sebab dia melihat ada malaikat.
Kemudian pada ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika dia melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih ada di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Sebagai pembaca, kita berpikir, Bileam sudah keterlaluan. Tapi itu karena kita tahu apa yang Bileam tidak tahu. Apakah Tuhan langsung membuka mata Bileam untuk melihat? Tidak. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan tanda-tanda bahwa jalan yang ditempuh oleh Bileam itu adalah bukan jalan Tuhan. Pertama, Tuhan sudah berkata kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Kita bisa baca pada ayat yang ke-12. Kedua, sebenarnya tanpa Bileam bertanya kepada Tuhan sekalipun, dia sudah tahu bahwa dia tidak boleh mengutuk bangsa yang telah diberkati oleh Allah. Itulah sebabnya Bileam berkata kepada para utusan Raja Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku, pada ayat yang ke-18. Kemudian sebenarnya ada peluang bagi Bileam untuk menyadari bahwa perjalanannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu keledainya menyimpang ke arah kebun, tetapi hatinya tidak peka terhadap petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda dari Tuhan. Kemudian Tuhan membuat tanda itu lebih jelas lagi kepada Bileam melalui keledai itu. Ketika keledai itu menghimpit dirinya ke tembok dan kaki Bileam terjepit. Tetapi Bileam melihat itu sebagai penghalang dan bukan sebagai petunjuk dari Tuhan. Kita, para pembaca, menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap Bileam itu. Mengapa? Karena kita tahu apa yang Bileam tidak tahu. Kita lihat apa yang Bileam tidak lihat. Tanda dari Tuhan semakin nyata. Ketika keledai itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya meniarap dan tidak mau bergerak maju. Waktu Bileam memukul keledai itu untuk ketiga kalinya, kita mungkin berkata, Bileam sudah keterlaluan. Bisa saja kita katakan, Bileam tidak peka, matanya buta, hatinya tumpul, otaknya tidak jalan. Dia melawan Tuhan. Tapi kita bisa katakan itu karena kita tahu apa yang dia tidak tahu. Kita lihat apa yang dia tidak lihat. Tuhan tidak langsung membuka mata Bileam. Sebuah tanda luar biasa kini Tuhan berikan. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ayat ke-28 kita bisa baca. Keledainya bisa berbicara. Ini aneh bin ajaib. Tetapi bagi Bileam, ini bukan sesuatu yang aneh. Dia tidak heran melihat dan mendengar keledainya berbicara. Dia anggap itu wajar. Dia bahkan menjawab dengan marah kepada keledainya itu, seakan itu normal jika keledai bisa bicara. Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang, katanya. Pada waktu Bileam mengatakan hal itu kepada keledainya, dia belum melihat malaikat Tuhan itu. Tapi kita sudah melihatnya dan mengetahuinya. Kita kecewa lihat Bileam, kita marah, kita jengkel pada Bileam. Kita katakan, keterlaluan kamu Bileam. Keledai itu berbicara untuk kedua kalinya. Bileam saat itu hanya bisa melihat keledainya. Tapi kita melihat keledainya dan melihat
ada malaikat Tuhan di depan keledai dan Bileam. Keledainya berkata, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Bisa kita baca dalam ayat yang ke-30. Seakan keledai itu mengajak Bileam untuk berpikir dan merenung. Keledai tidak punya pikiran seperti pikiran manusia. Tidak bisa berlogika seperti manusia. Tentu saja kata-kata keledai itu ditaruh Tuhan di mulutnya. Sehingga kata-kata keledai itu adalah bagaikan perkataan Tuhan kepada Bileam. Seakan Tuhan berkata, hai Bileam, coba kamu pikir, coba renungkan, coba pertimbangkan baik-baik. Pernahkah selama ini keledaimu bertindak aneh seperti itu? Pernahkah kamu melihat keledaimu 3 kali mogok berturut-turut? Pernahkah kamu melihat dan mendengar keledaimu berbicara? Tidakkah semua itu membuat kamu berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dalam keputusan kamu untuk menempuh jalan ini? Bileam, ayolah, coba kamu pikirkan itu. Tapi Bileam tidak sadar. Kita yang gemas, kita yang geram, kita yang ingin teriak kepada Bileam. Hei Bileam, ada malaikat Tuhan di depan kamu. Kamu telah salah mengambil keputusan. Ini bukan jalan yang benar. Tapi kita hanyalah pembaca. Kita hanya melihat dan mengetahui. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada Bileam. Kini kita tahu bahwa cerita itu akan segera sampai pada klimaksnya. Pada ayat 31 berkata, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Kini Bileam tahu apa yang dari tadi kita sudah tahu. Seakan-akan kita mau katakan kepada Bileam, maunya dari tadi kamu tahu, atau sekarang baru kamu rasa. Malaikat itu berkata, lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Inilah kebenarannya, inilah sebenarnya yang diharapkan Tuhan untuk langsung diketahui oleh Bileam. Tidak usah melalui berbagai tanda yang dia berikan. Apakah kita berpikir bahwa Bileam terlalu lambat untuk mengetahui kehendak Tuhan? Kalau kita berpikir demikian, mungkin karena kita sudah lebih dahulu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Bileam. Sekarang barulah Bileam mengakui, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Kita bisa baca pada ayat yang ke-34. Bagaimana perasaan kita membaca sebuah cerita Alkitab, di mana nampaknya kita lebih mengetahui keadaan daripada tokoh dalam cerita itu sendiri. Apakah ada faedahnya bagi kita? Apa kira-kira tujuan Allah menyampaikan bagi kita cerita-cerita Alkitab seperti itu? Kemudian, kemungkinan salah satu cerita terbesar tentang ketidaktahuan tokoh Alkitab perihal latar belakang atau penyebab dari apa yang dialaminya adalah cerita Ayub. Ayub sama sekali tidak mengetahui sebuah latar belakang penting dari apa yang dia alami. Tetapi sebagai pembaca cerita Ayub, kita mendapatkan kesempatan untuk mengetahuinya. Yang akan kita baca ini adalah sesuatu yang Ayub tidak tahu sama sekali. Tetapi dalam alur cerita, kita sebagai pembaca mengetahui lebih dahulu. Kita baca Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sebagai pembaca Alkitab, kita mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kita tahu, Ayub tidak tahu. Kita tidak bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Kita merasa pasti bahwa Tuhan memegang kendali. Kita tahu itu terjadi bukan karena dosa-dosa Ayub. Kita tahu bahwa itu bukan sebuah celaka, melainkan sebuah ujian. Tetapi Ayub tidak tahu. Namun sekalipun dia tidak mengetahui apa-apa, Alkitab katakan dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu iblis datang menghadap Allah untuk kedua kalinya, kita tahu tetapi Ayub tidak tahu. Kini keadaannya semakin buruk. Bahkan istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Allah. Mengapa? Karena istrinya Ayub tidak tahu apa yang kita tahu. Waktu teman-teman Ayub datang kepadanya, mereka diam selama 7 hari. Setelah itu, waktu mereka mulai membuka mulut untuk berkata-kata, seakan mempersalahkan Ayub. Mengapa? Karena teman-temannya tidak tahu apa yang kita tahu. Coba perhatikan kata-kata Elifas, salah satu teman Ayub, dalam Ayub 4 ayat 7 dan 8. Siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mengapa Elifas menuduh bahwa Ayub menderita karena kesalahan Ayub? Karena dia tidak tahu apa yang kita tahu. Kitab Ayub menjadi panjang, karena panjang juga perkataan teman-teman Ayub, serta pembelaan Ayub. Dan terjadi saling menuduh, karena mereka semua tidak mengetahui apa latar belakang penderitaan Ayub. Sekarang bagi kita, apakah manfaatnya bagi kita mengetahui tentang latar belakang penderitaan Ayub? Sebagai pembaca, kita bukan hanya duduk menonton sebuah drama di atas panggung, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk melihat apa yang terjadi di belakang panggung. Perhatikan bagaimana para penulis Alkitab menceritakan kejadian-kejadian dalam Alkitab. Mereka mengajak kita bersama-sama mereka mengetahui rahasia-rahasia yang mereka ketahui, bahkan mengetahui apa yang ada di pikiran Allah. Semua yang para tokoh dalam cerita itu masih belum ketahui. Coba kita renungkan hal-hal yang ada di pikiran Allah, yang dibukakan kepada kita, sementara para tokoh dalam cerita tersebut belum mengetahui atau belum diberitahukan. Tentu ada maksud Tuhan yang mengilhami para penulis Alkitab itu, sehingga menceritakan cerita-cerita Alkitab itu sedemikian rupa dengan menempatkan kita pada sebuah balkon untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh para tokoh yang terlibat langsung dalam kejadian-kejadian tersebut. Benar, tentang Abraham dan Sarah, kita tahu bahwa ada 3 orang yang datang berkunjung kepada Abraham dan Sarah adalah malaikat-malaikat. Bahkan Tuhan sendiri dalam bentuk manusia. Benar, Abraham dan Sarah
saat itu tidak tahu, tetapi mereka melayani para tamu dengan baik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah membaca cerita Abraham, kita akan melakukan seperti yang Abraham dan Sarah lakukan? Ibrani 13 ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kalau kita tidak melakukan seperti yang Abraham dan Sarah lakukan, apa gunanya kita mengetahui sesuatu yang saat itu mereka tidak tahu? Oke. Abraham dan Sarah tertawa mendengar janji dari salah satu tamu yang datang ke kemah mereka, bahwa mereka tidak mendapatkan seorang anak tahun depan. Ini sebuah janji yang bagi Abraham dan Sarah tidak mungkin terjadi. Karena Alkitab berkata, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Kita bisa baca dalam Kejadian 18 ayat 11. Tetapi coba tanyakan diri kita, apakah saya akan percaya kepada janji Tuhan, sekalipun tampaknya secara manusia hal itu adalah sesuatu yang mustahil? Ataukah saya akan mentertawakan janji Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak mungkin bisa menolong saya? Jika kita tidak percaya, lalu apa gunanya kita diberi kesempatan mengetahui apa yang Abraham dan Sarah saat itu tidak mengetahuinya? Betul, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Sarah bahwa dia tertawa di dalam hatinya, Sarah menyangkal dan berkata, aku tidak tertawa. Itu karena Sarah tidak mengetahui bahwa yang mengatakan itu adalah Allah dan bahwa Allah mengetahui hati manusia. Tetapi coba kita bertanya, apakah saya yang mengetahui apa yang Sarah tidak tahu, menyangka bisa menyembunyikan sesuatu dalam hati saya terhadap Allah? Apakah saya akan menyangkal janji yang saya perbuat kepada Allah di dalam hati saya? Jika saya tidak belajar dari pengalaman Sarah, maka apakah gunanya bagi saya untuk mengetahui sesuatu yang dalam cerita itu tidak diketahui Sarah? Tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Benar, saudara-saudara Yusuf tidak suka dengan kedua mimpi Yusuf yang telah menubuatkan bahwa dia akan menjadi seorang pembesar di mana saudara-saudaranya akan menghormati dia. Mereka bahkan berusaha untuk menghalangi digenapinya nubuatan itu oleh menjual Yusuf. Tapi coba kita bertanya pada diri kita, apakah saya berpikir bisa melawan kehendak Allah? Membatalkan rencananya dan mengikuti rencana saya sendiri? Apakah saya ragu bahwa Allah sanggup untuk membalikkan keadaan dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang direndahkan menjadi ditinggikan? Jika tidak, apa gunanya saya membaca cerita Yusuf dan mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh saudara-saudaranya? Betul, setelah Yusuf terpisah dari saudara-saudaranya dan ayahnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yusuf. Tetapi kita semua mengetahuinya. Kita tahu bahwa Tuhan telah menuntun Yusuf melewati kehidupan sebagai budak, melewati fitnah, melewati pengalaman tinggal dalam penjara, melewati keadaan di mana dia dilupakan oleh juru minum yang mimpinya ditafsirkan. Pada saat semuanya itu berlangsung, ayah dan saudara-saudaranya tidak tahu. Tetapi kita, para pembaca, mengikutinya dengan seksama. Tapi apa gunanya kita mengetahui semua yang tidak diketahui saudara-saudara Yusuf jika kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengatur masa depan dan rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan? Tentang Bileam. Ya, benar. Kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk melihat bahwa ada seorang malaikat yang menghadang Bileam dan Bileam tidak melihatnya. Tapi apakah kita juga akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah? Sekalipun kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita putuskan itu adalah salah, apakah
kita akan menganggap sepi tanda-tanda yang Allah berikan, sekalipun kita tahu bahwa Allah sedang berusaha untuk menghentikan kita dari jalan kita yang salah. Iya, betul. Kita tahu apa yang Bileam tidak tahu. Kita mengetahui bahwa keledainya menghimpit dia ke tembok karena seorang malaikat dengan pedang terhunus menghadang mereka. Bileam memukul keledai tersebut. Hati dan pikirannya sudah tidak peka lagi terhadap kehendak Allah. Dia memaksa untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan melakukan segala cara, bahkan memaksa Allah, dan tidak memperdulikan nasihat firman Tuhan, lantaran hati kita sudah terpaut pada satu tujuan yang sebenarnya tidak berkenan kepada Allah? Apakah sebuah tanda mengherankan seperti keledai berbicara pun sudah kita anggap wajar, karena hati kita sudah dirasuk oleh sebuah keinginan yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan? Iya, betul. Bileam menggunakan kekerasan, memukul keledainya sampai 3 kali, karena ia dianggap sebagai penghalang mendapatkan upah dari Raja Balak. Itu karena Bileam tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Tapi apakah kita juga akan menggunakan kekerasan, berusaha menyingkirkan semua penghalang terhadap keinginan-keinginan kita? Jika kita tidak belajar dari pengalaman Bileam, apakah gunanya kita mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apa yang dia tidak lihat dan tidak ketahui? Tentang Ayub, benar, Ayub tidak mengetahui apa yang kita tahu, bahwa terjadi sebuah percakapan antara Allah dan iblis, bahwa Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan berbagai penderitaan. Tapi apakah pengetahuan itu akan membantu kita untuk percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sekalipun kita tidak tahu apa penyebab dari segala keadaan yang kita hadapi? Apakah dengan mengetahui apa yang teman-teman Ayub tidak ketahui, maka kita tidak akan segera mempersalahkan atau menghakimi bahwa seseorang menanggung penderitaan akibat dosa-dosa yang dia lakukan? Kalau kita melakukan sama seperti teman-teman Ayub, maka apakah gunanya kita mengetahui jalan cerita yang saat itu tidak diketahui mereka? Kita tahu dan Ayub tidak tahu bahwa segala yang terjadi padanya adalah sebuah pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan setan. Tapi apakah kita akan mempersalahkan Tuhan pada saat kita tidak tahu apa penyebab kesukaran yang kita alami? Kalau kita mempersalahkan Tuhan, maka apakah faedahnya kita mengetahui apa yang saat itu tidak diketahui Ayub? Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dari membaca Alkitab, kita mengetahui banyak hal yang tersembunyi, bahkan kepada tokoh-tokoh dalam cerita-cerita Alkitab tersebut. Tetapi itu semua dinyatakan kepada kita. Apa tujuannya? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, ada maksud Allah dalam memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang hanya Tuhan yang tahu, agar kita belajar dari semua itu dan hidup setia kepada Tuhan. Yohanes 20 ayat 30 dan 31 berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bayangkanlah bahwa kita juga menjalani hidup
kita sama seperti para tokoh Alkitab menjalani hidup mereka. Mereka tidak tahu apa yang ada pada pikiran Allah. Mereka tidak tahu tentang rencana Allah. Mereka tidak tahu tentang pengaturan Allah. Mereka tidak tahu tentang masa depan mereka. Mereka tidak tahu tentang apa penyebab sesuatu itu terjadi. Tapi pada waktu cerita mereka ditulis dan ada dalam Alkitab, maka kita bisa melihat peranan Allah dalam cerita-cerita mereka. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Waktu mereka menjalani pengalaman itu, mereka tidak tahu. Tapi kita yang membacanya sekarang mengetahuinya. Bayangkanlah jika sekiranya jalan cerita kita akan ditulis juga untuk dibaca oleh mereka yang akan hidup beberapa generasi di depan kita jika Yesus belum datang. Lalu dalam cerita itu mereka bisa melihat dan membaca peranan Allah yang sekarang kita tidak ketahui. Kita yang sudah membaca Alkitab, kita mempunyai dasar dan pengetahuan untuk bersandar pada Allah. Kita bisa melihat peranan Allah. Kita bisa melihat bagaimana Allah mengatur masa depan. Kita bisa melihat bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya. Kita bisa melihat bagaimana Allah menguji umatnya. Kita bisa melihat bagaimana Allah membalikkan keadaan yang buruk menjadi baik, yang pahit menjadi manis. Ya, kita tahu, mereka tidak tahu. Allah yang mengetahui segala sesuatu telah menyingkap tabir itu bagi kita, sekalipun hanya sedikit, untuk menolong kita melihat melalui jendela yang terbuka bahwa Allah tetap pegang kendali dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, kita tahu, mereka tidak tahu. Sekalipun mereka tidak tahu, mereka hidup oleh iman. Apakah kita yang tahu akan hidup oleh iman juga? Sebagai penutup, saya ingin kita mendengarkan sebuah cover lagu yang menceritakan iman seorang ibu, yaitu Jochebed, yang berserah kepada Tuhan, tidak tahu apa yang akan terjadi, dan meletakkan Musa dalam keranjang, melepaskannya di atas sungai Nil. Tetapi Tuhan yang mengetahui dan mengatur segala sesuatu telah melakukan yang terbaik kepada Musa di luar dugaan Jochebed. Lagu ini dinyanyikan dalam bahasa Korea oleh putri kami, Rikla Sabuin, dengan subtitle dalam bahasa Inggris.
Tuhan memberkati kita semua.